kenangan. Kabeh kuwi sing diarani perjalanan. Awak dhewe tau duwe bayangan besok, yen wis wayah omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Seorang muslim beriman bahwa kenikmatan dan azab kubur serta pertanyaan dua malaikat di dalam kubur adalah benar adanya. Tentunya karena adanya dalil-dalil nakli dan dalil akli berikut ini. Berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan dan azab kubur seperti di dalam firman-Nya Surah Al-Anfal ayat 50 sampai 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara id yatawaffal ladzina kafaru malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dzuqu 'adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Yang artinya, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar, tentulah kamu akan merasa ngeri. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Dalil Nabi Muhammad SAW, apabila salah seorang dari kamu meninggal, maka ditampakkan kepadanya tempat duduknya di waktu pagi dan petang. Jika itu termasuk penghuni neraka, maka tempat duduknya dari penghuni neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempat dudukmu sampai Allah membangkitkanmu nanti pada hari kiamat. Dalil akli. Yang pertama, keimanan seseorang kepada Allah, kepada para malaikat, dan kepada hari kemudian mempunyai konsekuensi iman kepada adanya azab dan kenikmatan kubur serta segala yang berkenaan dengannya. Sebab semua masalah itu termasuk masalah gaib, maka barang siapa beriman kepada sebagiannya, maka secara akal sehat ia wajib dan harus beriman kepada sebagian yang lain. Yang kedua, masalah azab kubur dan kenikmatannya atau apa saja yang terjadi di dalamnya, seperti pertanyaan kedua malaikat, bukan hal yang dinafikan oleh akal atau dianggap tidak mungkin. Bahkan sebaliknya, akal sehat pasti membenarkannya dan memberikan kesaksian akan kebenarannya. Yang ketiga, orang yang tidur kadang bermimpi tentang sesuatu yang membahagiakan. Ia merasakannya dan menikmati pengaruhnya pada jiwa. Hal mana ia akan bersedih dan prihatin jika ia terbangun di saat sedang asik bermimpi. Sebagaimana ia juga kadang bermimpi tentang sesuatu yang tidak ia suka, ia merasa terganggu. Di mana ketika ia terbangun, ia bersyukur kepada orang yang membangunkannya. Kalaulah ada seseorang yang membangunkan di saat ia sedang merasakan kenikmatan atau merasa terganggu di dalam tidur yang benar-benar sedang terjadi pada jiwanya, bahkan ia pengaruh dengannya.
Padahal itu adalah hal yang tidak dapat diketahui dengan mata telanjang dan tidak dapat kita saksikan secara kasat mata dan tidak pula ada seorang yang mengingkarinya. Maka bagaimana azab kubur dan kenikmatannya diingkari? Padahal ia sangat mirip dengan mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.